Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat zuhur rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat paling besar bagi manusia. Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan bermanfaat bagi manusia pada hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau SAW ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimahullah, di antara nikmat-nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kekuatan, diberi kenikmatan oleh Allah untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya undang barangkali sesegera mungkin untuk diselesaikan dan Ramadan dan puasa. Bapak Ibu rahimahullah, terasa atau tidak terasa, bulan Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Bulan yang kita kenal dengan penuh berkah, maghfirah dan rahmat telah berlalu meninggalkan kita di saat hati-hati manusia begitu mudah untuk melakukan kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam berbuat baik pada bulan Ramadan, itu mudah sekali. Seolah semua orang menjadi alim. Bahkan orang yang tidak pernah ke masjid itu berbondong-bondong datang ke masjid. Orang yang tidak pernah sholat malam berbondong-bondong untuk melakukan sholat malam, yaitu tarawih. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa bagi manusia. Bahkan orang yang dipertemukan dengan Ramadan dan beribadah dengan benar di bulan Ramadan, berpuasa, sholat qiyam Ramadan, itikaf dan sebagainya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang itu pahalanya melebihi pahala orang yang jihad. Bahkan jarak antara orang yang bertemu dengan Ramadan dan beribadah di dalamnya, jaraknya antara langit dan bumi di surga kelak dengan orang yang berjihad fisabilillah. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, pada bulan Ramadan kita berpuasa wajib. Kemudian kita lakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sangat banyak. Misalnya tarawih, kemudian i'tikaf, tilawah Quran dan sebagainya. Begitu banyak ibadah sudah kita lakukan. Sepanjang siang kita beribadah, malamnya kita tarawih, mungkin juga bersedekah, kemudian kita i'tikaf. Hampir waktu kita gunakan sepenuhnya untuk beribadah. Nah masalahnya, bukan masalahnya, kita merasa apakah
ibadah kita diterima atau tidak. Kalau sampai tidak diterima, maka rugilah kita semuanya. Karena begitu besarnya pahala yang ada pada bulan Ramadan, ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah, sebagian salafus salih dahulu begitu ditinggalkan Ramadan, mereka berdoa sepanjang 6 bulan supaya ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf yang ketika Idul Fitri itu malah susah, malah kelihatan murung dan memperlihatkan tidak gembira. Ditanya oleh sahabatnya, "Wahai fulan, kenapa di hari yang penuh kegembiraan ini antum malah kelihatan sedih?" Kemudian seorang salaf tersebut mengatakan bahwa saya sangat takut ibadah-ibadah yang saya lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, salah satu tanda diterimanya ibadah adalah dimudahkannya kita melakukan ibadah berikutnya. Setelah Ramadan, di bulan Ramadan kita berpuasa. Setelah Ramadan itu ada ibadah-ibadah puasa yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah. Seperti yang paling dekat adalah puasa Syawal. Yang sedang berpuasa Syawal, yang belum selesai mungkin segera diselesaikan, yang belum segera dimulai. Kalau yang punya hutang, ditutup hutangnya dulu, hutang puasanya, baru menyelesaikan, melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Kemudian untuk qiyam Ramadan, atau kita kenal dengan tarawih, setiap hari kita bisa melaksanakan tahajud qiyamul lail. Kemudian ibadah zakat kita bisa lanjutkan dengan sedekah pada aktivitas sehari-hari. Dan tilawah Quran kita juga bisa melaksanakannya. Jadi ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan itu bisa kita jadikan sebagai motivasi atau untuk menambah semangat kita pada bulan-bulan berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh seorang ulama bahwa salah satu tanda diterimanya ibadah adalah dimudahkannya kita melaksanakan ibadah berikutnya. Kalau kita selesai Ramadan, kita ringan melaksanakan ibadah puasa Syawal, maka insya Allah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setelah Ramadan meninggalkan kita lanjutkan dengan yang lain, dengan sedekah, maka insya Allah kalau itu ringan kita laksanakan atau dimudahkan oleh Allah, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lanjutan bulan Ramadan pada bulan setelah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, demikian informasi singkat terkait dengan ibadah pasca Ramadan yang bisa kita laksanakan sebagai tindak lanjut ibadah-ibadah yang sudah kita latih pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Kita berharap bahwa setelah Ramadan ibadah-ibadah yang sudah kita latih selama sebulan itu tidak hilang begitu saja, tidak membekas sama sekali, tapi kita berharap kita bisa melaksanakan ibadah lanjutan itu pada bulan-bulan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya mohon maaf, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.